Jadi kita mau bahas tentang ekonomi especially in Indonesia. Now, what the meaning economy? The study of the way in which economy work, for example, the way in which they make money and produce and distribute goods and service. Jadi, ntar ya, ini slide-nya dia lebih kelihatannya kemana? Kelihatan nggak slide-nya? Right. Economic, okay? That's right. Jadi, what the meaning? Ekonomi. Jadi, cara mereka untuk menghasilkan uang dan memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa. Ini meaning dari itu. One of the law of economics is that today's shortage is tomorrow goods. Jadi satu dari ekonomi yang terjadi pada hari yang ada pada kelebihan, kemudian bisa juga terjadinya kalau istilahnya ekonomi fluktuasi naik dan turunnya, ada kelebihan, ada naik, ada turun. Tuh terminologinya. He has a degree in economics. Jadi laki-laki itu meraih gelar ekonomi, meraih sarjana ekonomi. She's economist, professor or professor of economics at the University of Berkeley. Jadi perempuan itu seorang profesor bidang ekonomi di Universitas Berkeley. Jadi sebelum kita mau masuk ke tema, saya mau akan menyinggung sedikit grammar. Past simple. Jadi past simple itu grammarnya adalah sentence yang terjadi di masa lampau atau sebelumnya. The past simple shows us that an action was in past, not in the present. Regular past simple verb have a ed. At the end, for example, college played clarinet. Irregular verb have a different form, usually with different vowel sounds. Wake, walk, break, broke, feel, verb. Jadi itu kalau yang pertama itu adalah dia bilang itu yang menunjukkan dari kalimat lampau yang menunjukkan sifat lampau tidak berlangsung sekarang dan masa depan. Biasanya past simple itu berakhiran ed nih. Contohnya memanggil, bermain, datang. Kemudian irregular verb itu kata kerja tidak beraturan, yang memiliki perbedaan. Misalnya seperti wake, walk, break, broke, feel, talk. Itu irregular verb. Kemarin kita ada sempat singgung itu regular verbnya. My parents killed me yesterday. My parents killed me yesterday. Orang tua saya memanggil saya kemarin. Jadi sudah masa lampau nih. I woke up early this morning. Saya bangun pagi. Saya bangun pagi. Jadi awal-awal dia sudah bangun pagi. Jadi sudah kejadian nih, dia itu ini sudah siang, tapi dia ngomongnya dia melaksanakan bangun paginya itu tadi pagi, cuma dia ngomongnya siang, berarti dia menceritakan yang masa lampau. Sam played baseball when he was at university. Sam bermain basket ketika pada saat di universitas, jadi punya pengalaman dia. Wah, dia ketika di universitas bermain
basket. Jadi sini ada player. We make this negative with didn't and the infinitive verb. Kami menggunakan negatif didn't. Jadi dia kalimat negatif ya, atau infinitive verb. My parents didn't call me yesterday. Orang tua saya tidak memanggil saya kemarin. Nah, kalau yang pertama tadi itu dia kalimatnya positif. Kalau yang pertama, my parents didn't call me yesterday. Dia ngomong kalau dia itu orang tua saya tidak memanggil saya kemarin. Ini negatif. When I didn't wake up early this morning. Dia bilang, saya tidak bangun pagi. Saya tidak bangun pagi. Yang pertama dia bangun pagi, dia nggak bangun pagi. Bangkong berarti. Then we make the question positive and then the subject to an infinitive verb. Jadi dia kalimat tanya, penggunaan kalimat tanya, apakah kamu bangun pagi? Did you wake up early this morning? Apakah kamu bangun pagi? Jawabannya antara dua nih. Iya atau yes? Yes. Atau no. Did Sam play basket when you was at university? Apakah kamu bermain basket ketika kamu di universitas? Yes atau no? Itu aja dia jawabnya. Yes or no? Yes. Of course. Yes. Yes. No. Saya nggak main, saya main. Nah, itu dia. Kemudian past continuous. Jadi past continuous itu saya lanjutin lagi past continuous. Past continuous ini kalimat sentence yang kata sentence kalimat ini berlangsung masa lalu dan dia berlangsung hingga sekarang. Nah, itu dia. The past continuous show us that the action was already in progress at the certain time in the past. Jadi dia ngomong itu kejadiannya masa lampau, tapi dia berlangsung sekarang. What were you doing at 8 p.m. last night? I was studying. Apa yang kamu lakukan jam 8 malam? Saya belajar. Berarti lampau dia. This means that I started studying before 8 p.m. and I continued after 8 p.m. Jadi dia menjelaskan saya belajar sebelum jam 8, kemudian saya melanjutkannya setelah jam 8 malam. The past continuous can also show that an activity was in progress for some time, not just for a moment. Jadi dia bilang kalimat yang lampau dan juga dia menunjukkan aktivitas proses waktu, beberapa waktu. Tidak hanya beberapa kejadian. We were cleaning the house all morning. Saya sudah membersihkan rumah pada pagi hari. Jadi udah lampau ini, udah dikerjain. Tapi dia ngomongnya kemungkinan adalah siang hari atau malam hari. Dia nanya misalnya saya ini nanyain sama adik saya siang-siang ya sudah bersihin rumah. Oh, we were cleaning the house all. Jadi dia
Dia bilang udah ngerjain, cuma tadi tadi pagi. Dia masa lampau, tapi dia bilang ini sekarang. Lanjut lagi. We make the past continuous with was or were and the in form of the verb. Jadi dia bilang menggunakan masa lampau itu bisa was atau were dan berakhiran ing. Nah, itu kata kuncinya dari kata kerja. She couldn't come to the party. She was working. Saya tidak dapat datang pesta. Saya bekerja. Nah, tapi saya masih bekerja maksudnya ini. 3 years ago, we were living in my hometown. Tiga tahun yang lalu, saya tinggal di kampung saya. I tried to give him some advice, but there wasn't listen. Saya mencoba untuk memberikan beberapa saran, tapi dia tidak mau mendengarkan. What were you doing this time last year? Apa yang kamu lakukan tahun kemarin? Apa yang misalnya? Kembali saya kasih contoh. I was studying at university. At the university. To understand, we move to slide past continuous, okay, and past simple. When we watch these two tenses together, it shows up the past simple action happened in the middle of the past continuous action. Well, it was in progress. Biasanya menggunakan dua sentence secara bersamaan, menunjukkan lampau yang masa lampau apa kegiatan masa lampau yang terjadi di tengah-tengah kejadian masa lampau yang sedang berlangsung, sementara ini masih dalam proses. While I was studying, I suddenly found sleepy. Dia bilang, sementara saya belajar, tapi tiba-tiba saya merasa ngantuk. Itu dia bilang. Dia udah ngomong ini yang lampau, pas simple, tapi dia ngomong tiba-tiba pas continuous, tiba-tiba saya merasa ngantuk. We often ask these sentences to show an action interacting another action. Di sini digunakan dua sentence yang menunjukkan aksi interaction another action, jadi kejadian-kejadian yang lain. I broke my leg when I was skiing. Skiing. Jadi dia bilang tangan saya patah ketika saya bermain ski. As I was going to work, ketika saya pergi berangkat, saya melihat teman lama saya. Ada kejadian-kejadian lain gitu. We were watching television when the power went off. Saya menonton televisi ketika saya menonton televisi ketika saya mau matikan. Iya, mau matikan sini. Kemudian, could you see a difference in the meaning of these two sentences? Kamu bisa melihat perbedaannya nggak? Arti dari kedua sentence itu. Ketika tamu saya datang, ini bisa dijelaskan ini. When the guest arrived, dia bilang, ketika tamu saya datang, Jen itu sedang masak malam. Masa lampau juga ini. Ini past simple, ini past continuous. Tuh.
Kemudian, when the guys ended, Jen cooked dinner. Ketika tamu saya datang, Jen masak di masak malam. Jadi ini ada kata kuncinya. Kembali ke tema seperti biasa, memang ini mind mapping bisa juga pakai cause effect nanti. Saya jelaskan cause effect-nya apa, dampak-dampaknya. Dampak dari ekonomi yang saya jelaskan ada gambarannya enggak? Jadi sebelum ada gambaran saya akan tampilkan slide dulu deh ya. Turun. Sebentar ya. Cinematic Universe. Cinematic. Saya tampilkan slide-nya. Saya tampilkan beritanya dulu ya. Mau ya. Oh ini. Nah, berita. Karena ekonomi di Indonesia misalnya membukukan ekonomi itu naik 9% di kuartal pertama, step to trace digital channel. Berita hari ini ya. Jakarta, Tuesday, Juni 9, 2020. Ini. Data on a bank sector, net profit growth in the first quarter as it strives to track its digital channel. Jadi di sini dia ngomong kalau misalnya Bank Indonesia mengalami pertumbuhan pada kuartal pertama, step by step, then its digital channel active upgrade. Betul. The Bank Indonesia melihat pertumbuhan itu 9.44% year on year to 7 trillion
92 triliun atau or 5.65 million pada 3 bulan pertama. Pertumbuhan ini juga termasuk terbesar. State owned Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlihat juga naik 0.3% in the first quarter to 8.70 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara mencatat 36,77% kontraksi. Sementara Bank BNI membuktikan 4.3% growth. Jadi pertumbuhan ekonomi hari ini itu mengalami kenaikan. Manager expect potential return loans amounting to more than 200 triliun, but remain avoid menghindari jika skenario jika pemerintahan akan menerima negatif efek dari COVID-19. Dari aset sekuritas Indonesia Analysis Beyond John menulis pada hari Selasa, provided menyediakan dampak dari COVID-19. Management has revised loan guidance from 8 to 10% to a slight compression 2020. We said adding that right expected. It is stand at 3.9%. Jadi ada kenaikan ekonomi bank di Indonesia. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi sini ada gambaran-gambaran tentang ekonomi di Indonesia. Nih, teman-teman bisa cek. Saya kasih beberapa contoh saja. Teman-teman sudah menemukan tongue twisternya 2 minggu yang lalu. Number 180. I know a boy named Led who dined with first girl at 8 and unable to start what that at 8 or what does take a ticker at 8. Ini nanti tongue twister. Teman-teman karena sudah belajar kemarin. Nah, harapannya teman-teman bisa speak up 2 or 3 minutes. Already maybe the meeting today. Okay, they say crossing basically blah 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 together.